Wanita itu pertama kali datang ke perusahaan untuk berbicara bisnis. Namun dia disiram air dingin oleh seorang karyawan. Dia harus pergi ke toilet terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Wanita licik di samping melihat ini, dan dengan sengaja mengunci pintu toilet dari luar. Kemudian dia mengambil ember air lagi, dan menuangkan air dingin itu ke tubuh wanita itu. Bagaimana menurutmu? Apakah kenangan itu masih segar? Selama 3 tahun di SMA, aku sering membuatmu minum air dari pel yang digunakan untuk menyapu lantai. Kejadian ini, kamu tidak lupa kan? Tanpa disadari betapa bangganya dia sekarang. Betapa malapetaka akhirnya. Karena wanita di depannya, bukanlah yang dulu sering diintimidasi olehnya, melainkan kakak kembar Lin Siyue. Kali ini dia kembali untuk meminta keadilan atas adiknya. Saat wanita licik itu merasa bangga, wanita itu dengan marah menemukannya. Wanita licik itu mengira bahwa dia masih orang yang mudah ditekan seperti dulu. Namun begitu melihatnya, dia langsung memaki. Dan wanita itu tidak mau berdebat dengannya. Dia langsung menamparkan. Dia memukul wanita licik hingga pusing. Kamu berani memukul aku? Kamu yang tak tahu diri. Aku adalah sekretaris utama, Presiden Bu. Aku tak peduli siapa kamu. Tadi kamu tumpahkan botol air di atas kepalaku. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Lin Siyu. Lin Siyu, kamu hanya seorang yang diintimidasi saat sekolah. Bajingan malang yang dikucilkan. Jangan berpura-pura di sini. Apa katamu? Semua orang belum tahu kan? Saat Lin Siyu sekolah, kehidupan pribadinya tak terjaga. Aku masih punya video tak senonohnya. Sungguh tak terduga. Ya, benar. Kamu sebenarnya terhadap adikku. Apa yang telah kau lakukan? Barulah kakak mengerti saat ini. Ternyata adik selalu diintimidasi. Dia pasti akan membuat orang yang mengganggu adik membayar harganya. Dan wanita licik itu menyadari, dia telah menyakiti orang yang seharusnya tidak disakiti. Karena wanita di depannya adalah putri besar dari grup Ryu. Hanya dengan satu kata darinya, dia tak punya tempat untuk berdiri sendiri. Sementara itu, bos juga mengetahui, jika wanita licik menggantikan skor tes tulis Lin Siyu untuk masuk ke grup Gu, besok tidak perlu datang kerja. Dan, setelah ini, jangan pernah berpikir untuk berada di Yuncheng. Setiap perusahaan, untuk menemukan pekerjaan, ingin memecatku. Jika bukan karena menemukan bukti mengintimidasi Lin Siyu tahun lalu, aku sudah memecatmu. Wanita licik masih ingin melakukan perlawanan terakhir. Aku masih punya video tidak senonoh Lin Siyu. Tapi tidak disangka, kakak tidak takut akan ancamannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bilang padamu, kalau kamu berani menyentuhku, aku akan mengambil milik Lin Siyu. Jika kamu berani. Mau apa? Aku sudah merusak barangmu sekarang. Apakah kamu sangat merasa sakit hati? Apakah kamu ingin membuatku menderita? Benar. Sekarang aku ingin membuatmu menderita. Jadi saat itu, terhadap adikku, apa kamu memikirkan perasaanku? Biar aku beritahu kamu, video ini jangan sampai bocor sedikit pun. Aku akan memastikan bahwa kamu, keluargamu, dan temanmu semua tidak bisa bertahan hidup di Yuncheng. Oh ya, asalkan video ini bocor, terlepas siapa yang melakukannya, semua ini kuhitung sebagai kesalahanmu. Wanita licik akhirnya mendapat balasan atas perbuatannya, membayar harga yang seharusnya. Selanjutnya, saatnya untuk suami buruk adik perempuan. Namun apa yang diinginkan, itulah yang terjadi. Saat adik perempuan pergi mencoba pakaian, tiba-tiba menerima panggilan dari suami buruk adik perempuan. Kakak dengan tegas mengangkat telepon. Suami buruk terus meminta maaf kepada adik perempuan, untuk menunjukkan ketulusannya, bahkan mengajak adik perempuan ke hotel. Dia tahu pasti ada niat jahat di baliknya, maka memutuskan untuk pergi menggantikan adik perempuan. Tidak mengecewakan, baru saja tiba di hotel, suami buruk langsung menunjukkan wajah yang berubah menjadi lebih baik, meminta maaf kepadanya di depan semua orang, bahkan meminta orang yang hadir menjadi saksi. Beberapa waktu yang lalu aku melakukan kesalahan, membuat istriku marah. Hari ini, aku ingin meminta maaf padanya dengan tulus. Juga berharap semua orang membantuku meyakinkan istriku untuk memaafkan aku. Istri, minum segelas minuman permintaan maaf ini. Kita masih keluarga. Baiklah, jika itu Lin Siyu, pasti percaya pada omong kosongnya. Tapi kakak tidak mudah dipermainkan seperti itu. Dia tahu pasti ada masalah dengan minuman itu. Itulah mengapa dia enggan minum. Namun penonton di tempat itu malah menonton dengan antusias. Maafkan dia, maafkan dia, maafkan dia. Di tengah sorakan semua orang,
Kakak pun akhirnya mengangkat gelas minuman. Pria itu dengan senang hati meminum habis. Namun tak disangka setelah minum, kakak mulai merasa pusing dan berkunang-kunang. Pria itu segera membantunya kembali ke kamar untuk istirahat. Kemudian dengan semangat tinggi, menelepon preman. Orang itu sudah pingsan. Kamu bisa datang sekarang. Mainkan sesuka hatimu. Aku hanya ingin foto tidak senonohnya. Kamu. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan padaku? Barang bagus yang kamu siapkan, simpanlah untuk dinikmati sendiri. Ternyata kakak sudah lama mengetahui tipu dayanya. Maka saat tidak waspada, dia menukar gelas minuman. Dia ingin pria jahat itu mendapat balasan. Ah, jangan mendekat. Keesokan harinya, Xiao San dengan senang hati membawa orang untuk menangkap. Siapa sangka saat membuka selimut, ternyata pria jahat itu berselingkuh dengan orang lain. Cepat, ambil foto yang mengejutkan. Ternyata Tuan He sudah tahu. Milikmu sendiri. Apakah orientasi seksualmu seperti itu? Tuan He, jangan ambil foto. Nona, terima kasih atas berita yang kamu berikan. Ini adalah bayaran untukmu. Pergi sana. Xie Xiao, siapa yang menyuruhmu membawa wartawan? Bukankah kamu yang menyuruhnya? Baru saat ini, si pemuda baru menyadari dia telah ditipu. Dia sebenarnya ingin membuat istrinya pergi tanpa harta. Itulah sebabnya dia punya ide konyol ini. Tapi tak disangka, malah memukul dirinya sendiri. Lin Sue, aku punya sesuatu untukmu. Kak. Nyonya kedua, perjanjian perceraian sudah disusun. Ini untuk membuat He Jie pergi tanpa harta. Dia tidak akan setuju. Nyonya kedua, lihat ini dulu. Sang kakak tidak hanya memiliki bukti bahwa si pemuda itu jahat, masih menemukan bukti bahwa dia memfitnah adiknya. Jika si pemuda tidak setuju untuk bercerai, maka langsung saja kirim dia ke penjara. Lin Sueyue, kamu sekarang sangat berani mengajakku keluar, membuatku menunggumu begitu lama. Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Kamu tahu aku hari ini memanggilmu keluar. Untuk apa? Bukan karena aku tidak mau menandatangani. Hanya saja sepertinya keluarga sebesar ini perlu merencanakan pembagian harta dengan baik. Tentu harus disepakati terlebih dahulu. Apakah kamu masih ingin membagi harta? Apa saja yang sudah kamu lakukan? Kamu sendiri tahu dengan jelas. Oh, begitu. Aku mengakui aku berselingkuh selama dalam pernikahan. Tapi itu karena apa? Itu karena kamu. Kamu tidak menjadi seorang wanita yang baik, yang seharusnya dilakukan. Kamu tidak memiliki daya tarik. Aku hanya melakukan kesalahan yang akan dilakukan oleh semua orang. Baiklah, aku tidak ingin berdebat denganmu tentang hal ini. Cepatlah tanda tangani. Sesuai dengan hukum. Aku tidak punya uang. Kepadamu. Hukum memperhatikan bukti. Apakah kamu punya bukti untuk membuktikan aku adalah pihak yang bersalah? Di dalam flash disk ini, ada bukti perselingkuhanmu dengan Xie Xiao. Dan kamu sedang mencari seseorang untuk mencemarkan kesaksiannya. Kamu memasang kamera pengawas di rumah. Jika kamu tidak menandatangani, aku akan mengirimkan video-video ini. Semuanya. Lin Xiu, aku lihat, kamu ingin dipukul lagi, kan? Tidak apa-apa. Dia memukulmu di mana? Dia belum memukulku. Baiklah, Lin Xiu. Aku bertanya-tanya mengapa kamu ingin bercerai begitu cepat. Ternyata sudah ada pria di luar. Lalu bagaimana? Kamu pikir apa? Tidak ada yang mendukungku? Kamu mau apa? Kakak, aku melihat penampilanmu juga bagus. Dianggap memiliki wibawa. Seseorang yang berpengaruh. Bagaimana? Aku suka padamu. Kamu hanya ingin bersenang-senang denganku. Aku memukulnya. Kamu wanita gila. Apa yang ingin kau lakukan? Mengatakan aku berselingkuh dalam pernikahan. Aku pikir kamu juga begitu. Sama saja. Baiklah, pernikahan bisa berakhir. Masalah uang, jangan harapkan sepeser pun dariku. Kamu tidak perlu menandatangani. Maka kita bawa ke pengadilan. Lagi pula video ini cukup untuk merusak reputasimu. Keberuntungan bagi perusahaanku. Tim hukum, tidak ada kasus hukum. Aku akan membantumu. Baiklah, sangat baik. Berikan. Teman, perkara ini sudah selesai. Aku harap kamu ke depannya jangan ganggu dia lagi. Berhati-hatilah. Hei, Presidenku. Permisi,
apakah orang di sampingmu ini adalah pembicara acara peluncuran produk baru Gu? Presiden Gu, apakah dia pembicara utama? Mengapa Presiden Gu menggunakan orang baru sebagai kepala produk baru? Presiden Gu, apakah wanita ini sangat istimewa? Presiden Gu, bisakah kamu menjawab pertanyaan kami? Jawablah, semuanya. Presiden Gu, jangan pergi. Masalahmu, nanti di konferensi pers, akan mendapatkan jawaban. Sekarang, bisa izinkan, Lin Xiyu, mengapa dia di sini? Aku tidak salah melihat kan? Lin Xiyu adalah bintang sial. Tidak mungkin. Wang Lifen, siapa yang membiarkanmu masuk ke area dalam tempat seperti ini? Apakah kamu seorang petugas kebersihan? Boleh masuk seenaknya, aku datang mencari menantuku. Hei! Itu dia. Apakah kamu pikun? Itu adalah Gu Corporation, penanggung jawab konferensi pers produk baru. Kau nenek tua, jangan mencampuri urusan orang. Konferensi pers akan segera dimulai. Pergi-pergi. Halo semua, selamat datang di konferensi pers produk baru hari ini. Inilah pembicara utama hari ini. Begitu muda dan begitu cantik. Katanya dia adalah sekretaris Presiden Gu. Tidak terduga, bahkan sekretaris dari Gus Group. Sangat luar biasa. Selanjutnya, biarkan aku menjelaskannya kepadamu. Grup Gu, produk baru untuk tahun ini. Lin Xiyu, kamu tipe orang seperti ini, layak menjadi pembicara utama. Kenapa kamu di sini? Tentu saja datang untuk membongkar kepalsuanmu. Semua orang belum tahu kan? Lin Xiyu ini sebenarnya hanya seorang wanita yang menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan posisi. Saat dia masih sekolah, dia terkenal di mana-mana sebagai wanita. Dari mana datangnya orang gila ini? Penjaga keamanan, cepat usir orang itu. Bukti berada di tanganku. Lin Xiyu, video dari sekolah menengahmu sekarang berada di tanganku. Begitu aku menekan tombol remote, video akan diputar di layar besar di belakangmu. Mengapa kamu bisa hidup dengan baik seperti ini, sementara aku harus mengikuti Hejie? Keluarga itu menderita karena orang jahat itu. Nikmati hadiah besar yang telah kusiapkan untukmu. Dengan baik, semua orang, lihat layar besar. Ya ampun, sangat sensasional. Tapi orang dalam video ini, sepertinya bukan sekretaris Lin. Bukankah orang ini